Rancangan Sistem Penyediaan dan Penyaluran Air Bersih di Kelurahan Sukakarya. Ketersediaan air bersih sangat penting karena kebutuhan pokok manusia terus meningkat seiring pertumbuhan populasi. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Provinsi Jambi, diperlukan perencanaan teknis dan non-teknis yang baik. Penyediaan air bersih berkualitas dapat meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan standar hidup. Kelurahan Sukakarya terletak di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, memiliki karakteristik unik. Kelurahan ini memiliki ketinggian rata-rata 15 meter dari permukaan laut, dengan kepadatan penduduk sebesar 4.329 orang per kilometer persegi. Kelurahan Sukakarya merupakan daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi kedua di Kecamatan Kota Baru. Untuk perencanaan ini membutuhkan data jumlah penduduk dari 10 tahun terakhir yang didapatkan dari BPS. Dalam memproyeksikan penduduk, perhitungan ilmiah berdasarkan komponen kelahiran, kematian, dan migrasi untuk memprediksi jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Proyeksi ini menggunakan metode aritmatika, geometri, eksponensial untuk memperkirakan jumlah penduduk hingga tahun 2044 atau 20 tahun ke depan. Untuk metode aritmatika dapat dilihat perhitungannya sebagai berikut. Untuk metode geometri dapat dilihat perhitungannya sebagai berikut. Dan yang terakhir, metode eksponensial dapat dilihat perhitungannya sebagai berikut. Setelah mencari perhitungan dari ketiga metode tersebut, dapat dilihat tabel perbandingan pertumbuhan penduduk Kelurahan Sukakarya yang ditampilkan. Dari tabel tadi dapat dilihat grafik perbandingan pertumbuhan penduduk Kelurahan Sukakarya. Dari ketiga metode aritmatika, geometri, eksponensial didapatkan standar deviasi yang paling kecil di metode aritmatika yaitu 322,58 dan koefisien korelasi yang mendekati 1 di angka 0,38. Tahap selanjutnya adalah menghitung kebutuhan domestik, dapat dilihat sebagai berikut. Setelah itu, menghitung kebutuhan air non-domestik dapat dilihat sebagai berikut. Perhitungan air non-domestik di Kelurahan Sukakarya dapat dikategorikan sebagai 3 kategori. Yang pertama, sarana pendidikan, yang kedua, sarana peribadatan, yang ketiga, sarana pariwisata. Setelah itu, menghitung kebocoran pipa. Perhitungan kebocoran pipa di Kelurahan Sukakarya dapat dilihat sebagai berikut. Setelah mencari perhitungannya, berikut rekapitulasi kebocoran pipa di Kelurahan Sukakarya. Analisis pemetaan di Kelurahan Sukakarya. Yang pertama, peta pembagian zona di Kelurahan Sukakarya. Pembagian zona tiap desa digunakan untuk menentukan letak node-node untuk menghubungkan jaringan pipa air bersih, di mana tiap node penghubung langsung dengan pipa sekunder dan pipa primer. Setiap zona yang mencakup wilayah kajian memiliki jumlah node yang berbeda. Yang kedua, analisis pemetaan peta kontur Kelurahan Sukakarya. Dan yang ketiga, analisis pemetaan peta topografi Kelurahan Sukakarya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, fluktuasi pemakaian. Perhitungan kebutuhan air maksimum Kelurahan Sukakarya dapat dilihat. Yang kedua, perhitungan kebutuhan puncak Kelurahan Sukakarya dapat dilihat. Berikut tabel fluktuasi pemakaian air di Kelurahan Sukakarya. Setelah itu, data dipindahkan ke dalam program EPANET yang mendapatkan pressure dan velocity. Kesimpulan perancangan ini, yang pertama, perencanaan teknik penyediaan air bersih untuk 20 tahun mendatang meliputi proyeksi penduduk, penggunaan air domestik dan non-domestik, analisis GIS dan analisis kontur, serta sistem jaringan transmisi dan distribusi. Yang kedua, perencanaan sistem menggunakan regulasi seperti SNI 7509/2011, Undang-Undang Nomor 17/2019, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/2016, dan SNI 7831/2012. Yang ketiga, perencanaan jaringan perpipaan menggunakan software ArcGIS, Global Mapper, Global Earth, EPANET, dan AutoCAD. Tahap perencanaan yang pertama, digitasi wilayah melalui ArcGIS.
Yang kedua, analisis kontur melalui Global Mapper. Yang ketiga, penentuan node dan panjang pipa melalui Google Earth. Yang keempat, pembagian zona melalui software ArcGIS. Yang kelima, simulasi hidrolik melalui EPANET. Dan yang terakhir, desain aksesoris pipa melalui AutoCAD. Berikut lampiran yang saya tampilkan. Yang pertama adalah peta administrasi Kelurahan Sukakarya. Yang kedua, peta pembagian zona Kelurahan Sukakarya. Yang ketiga, peta kontur Kelurahan Sukakarya. Yang keempat, peta topografi Kelurahan Sukakarya. Yang kelima, peta jaringan distribusi Kelurahan Sukakarya. Berikut potongan dan detail pipa pada bagian 1. Berikut potongan dan detail pipa pada bagian 2. Berikut potongan dan detail pipa pada bagian 3. Berikut potongan dan detail pipa pada bagian 4. Berikut potongan dan detail pipa pada bagian 5. Ini adalah hasil survei dari peletakan intake dan reservoir. Dan ini hasil survei peletakan node 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir, ini adalah jalan pipa primer, pipa sekunder, dan pipa tersier. Berikut saya lampirkan hasil run dari software EPANET mulai dari jam 00 sampai 24.00. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.